Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput. Eh, jadi di sini di video kali ini aku mau cerita tentang kehamilan aku. Sekarang aku udah masuk di trimester ketiga. Usia kandungan aku sudah 8 bulan. Insya Allah sehat walafiat ya buat teman-teman semua. Jadi aku mau berbagi cerita. Jadi awal kehamilan aku ya. Awal kehamilan aku itu haid terakhir itu Januari 2021. Kemudian eh, aku nggak haid di Februari. Aku tuh bingung kenapa, tapi pada saat itu ada darah keluar. Darahnya itu merah ya, bukan warna pink, bukan kayak tanda-tanda orang hamil. Jadi aku berpikir aku haid. Aku sempat nggak sholat karena aku pikir aku haid. Cuman darahnya itu aneh. Nanti sehari keluar, 2 hari nggak ada, sehari nggak ada. Padahal selama sebelum nikah aku tuh darah apa namanya, selama haid aku selalu lancar gitu. Terus pada saat hari keempat, yang seharusnya ini haid aku hari keempat, aku cek nih pakai test pack. Pada saat aku test pack, ternyata ada garisnya 2 jelas. Aku tuh kaget banget karena kebetulan aku beli test pack yang harganya murah banget. Jadi aku nggak percaya gitu, apa karena harganya murah, karena baru kali ini aku iseng beli test pack yang harganya murah. Aku takut itu nggak akurat. Akhirnya aku pagi itu aku beli test pack 3 yang berbeda, dan ternyata semuanya ada garis 2-nya. Aku seneng banget dong. Malamnya aku langsung ke dokter sama suami aku. Sampai di dokter itu karena jadwalnya cuma satu dokter kan, kita ke klinik ya, klinik bersalin gitu. Ketemu satu dokter, dokternya ngomong sama aku, Mbak jangan senang dulu ya, ini belum tentu hamil, dia bilang kayak gitu. Gimana coba, aku down, padahal itu yang aku harapkan gitu ya. Ternyata itu yang apa maksudnya, kok dokternya ngomong kayak gini. Besoknya aku ke klinik yang sama, direkomendasikan sama teman aku ke dokter ini. Jadi di klinik itu ada 2 dokter yang recommended. Nah aku memutuskan ke dokter yang ini karena siang ya, jadi suami aku bisa antar. Jadi malamnya aku ke dokter, ke klinik yang sama, siangnya aku ke klinik yang sama tapi dengan dokter yang berbeda. Pada saat aku ke dokter yang berbeda, ternyata aku udah hamil 1 bulan 2 hari waktu itu. Nah terus sudah aku seneng banget. Pulang dari situ aku nggak dikasih apa-apa sama dokter, nggak kenapa-kenapa, dan aku juga tidak menceritakan aku ada keluar darah kayak gitu. Terus seminggu kemudian itu tiba-tiba aku keluar darahnya itu banyak banget sampai tembus di celana aku. Aku telepon suami, ini kenapa, kita harus cek. Terus kita ke klinik gitu. Pada saat ke klinik tidak bisa karena tidak ada dokter waktu itu. Akhirnya kita ke dokter yang sama lagi, terus dicek, katanya ini belum kelihatan darahnya kenapa, cuman kondisi janin aman, semuanya aman, tidak kenapa-kenapa, masih bagus lah bentuknya. Terus akhirnya aku dikasih obat penguat sama obat pengental, dan obat penguatnya tuh mahal banget. Aku habisin uang itu 600.000 pokoknya untuk nebus obat. Kemudian lanjut, aku izin dari kantor aku bekerja. Aku izin, aku tidak bekerja 7 hari itu. Selama 7 hari meskipun aku minum obat itu darah keluar tetap keluar. Nah memang aku izin kerja, tapi aku tidak bisa meninggalkan KKN karena aku mahasiswa, masih kuliah semester akhir, aku harus KKN.
mau nggak mau aku KKN, dan di tempat KKN itu aku juga jadi ketua, kebetulan jadi ketua KKN, jadi aku bertanggung jawab. Nah, aku maksain diri, tapi aku yakin aku tetap berdoa, aku tetap minum obat meskipun keluar darah. Nah, selang itu darahnya hanya keluar 7 hari dan itu stop. Alhamdulillah, aku senang banget. Nah, bulan keduanya tapi aku nggak ada ke dokter lagi. Terus aku kebetulan sama-sama hamil ya, sama-sama teman aku. Teman aku ada yang keluar darah, nggak taunya dia keguguran gitu. Itu bikin aku down gitu. Dia malam cerita ke aku, katanya dia keluar darah, terus dia down, dan usia kehamilan kita itu sama. Aku sedih di situ, aku down, aku langsung nangis ke suami aku minta cek ke dokter, aku takut gitu karena nggak ngerti ya. Kemudian aku pagi aku bangun tidur mau sholat subuh, pada saat aku kencing keluar gumpalannya tuh banyak banget. Aku panggil suami aku kasih lihat, kita sama-sama shock. Suami aku tuh berpikir mungkin udah keluar gitu. Ya udah, pagi kita ke dokter, tapi dokter yang berbeda di klinik yang sama, karena dokter aku yang biasanya itu dia jadwalnya siang, kita pagi, dan aku di transvaginal. Pada saat di transvaginal ternyata ada kantong gitu ya, kantong isinya itu darah semua. Terus dokternya bilang, wah iya nih mbak, isinya udah darah semua. Di situ aku shock banget, shock, sedih, gimana ya, ya udah deh, udah pasrah. Suami aku juga udah pasrah. Tapi pada saat alatnya itu ditarik, ada suara detak jantung. Pada saat diseret nih sama ininya, dipindahkan, ternyata janin aku masih ada dan dia tidak apa-apa. Dia masih muter-muter di situ, masih berdetak, detaknya normal, ukurannya normal. Akhirnya dokternya bilang, ini kita nggak tahu ini apa, nanti kita survei lagi bulan berikutnya. Itu aku masih pendarahan, dan itu pendarahannya 7 hari. Kalian tahu itu darahnya ngalah-ngalahin aku haid. Pembalut malam itu aku ganti 2 jam, per 2 jam aku ganti karena penuh full, darahnya banyak banget. Kemudian 7 hari kemudian aku nggak dikasih obat apa-apa karena dari dokter yang pertama obatnya masih ada. Kemudian aku sudah masuk ke bulan ketiga. Pada saat malam udah nggak keluar ya, aku udah tenang. Terus ternyata aku keluar darah lagi. Darahnya itu banyak banget, ngalir, nggak bisa ditahan, sampai bingung. Tapi aku sama suami aku memutuskan untuk tidak ke dokter dulu. Aku minum obat aja. Terus aku cek terus aku cari-cari referensi di YouTube, dan ternyata semua itu kabar buruk ya. Itu makin bikin aku down. Nah, terus aku cari-cari ibu bidan gitu kan, aku dapat GBS gitu, channel YouTube-nya GBS, Gria Bunda Sehat, dimana ibu bidannya ngomong kayak gini, kalau dia mau hidup dia akan hidup, kalau dia tidak mau ya sudah, kita ikhlaskan. Akhirnya di situ aku berpikir, ya sudahlah kalau misalnya, tapi aku tetap ada keyakinan, aku yakin aku pasti bisa gitu. Tapi ragu juga karena channel-channel YouTube yang aku tonton tuh kebanyakan ya seperti itu. Udah hari terakhir, karena suami aku nggak bisa ngantar, aku udah memaksakan diri nih, karena darahnya itu nggak stop keluarnya. Ya udah, aku memaksakan diri, aku ke
rumah sakit sama teman aku yang ngantar. Pada saat di rumah sakit itu pada saat periksa itu aku bahagia banget. Aku cerita ke dokternya, ini masih keluar darah, dan aku melihat anak aku itu bergerak lancar ya. Di situ usianya itu masuk 4 bulan, dia aktif sekali, dia gerak ke sana kemari, dan darah itu nggak tahu dari mana karena dokternya udah ngecek juga. Akhirnya aku karena dokter yang pertama itu menuliskan di buku aku itu aku miom, dia nyari tapi dokter yang ini tuh dia benar-benar tenang. Dia itu nyari tapi katanya dia belum ada menemukan, kita abaikan saja katanya, nanti kita lihat ke depan. Itu kondisi aku masih mengalir darah ya, masih banyak. Nah kemudian karena aku happy, aku senang anak aku nggak kenapa-kenapa, terus aku juga cerita ke dokter, dok katanya teman saya, katanya kalau keluar darah-darah kayak gitu anaknya bisa ABK dok. Terus dokter bilang, itu temannya dapat ilmu dari mana, tidak ada ABK perjalanannya karena itu, katanya kayak gitu. Oh iya, dan ini darahnya bukan dari bayi aku ya, yang dari tadi, dari yang kantong yang pertama itu. Udah, aku bahagia. Besoknya aku udah nggak keluar darah sama sekali. Aku yakin, aku berdoa, aku sering ajak ngomong anak aku di perut, aku cerita. Pokoknya aku melakukan sesuatu itu aku cerita sama dia. Terus aku selalu doktrin bicara sama dia tumbuh kembang sesuai pertumbuhan. Pokoknya aku sudah juga selalu berdoa sama Allah ya, semoga aku dan janinku nggak kenapa-kenapa. Aku ajak berbicara, dek ayo kita berjuang ya sama-sama ya, ibu sedang berjuang juga, adik juga harus bisa berjuang. Aku sering berbicara seperti itu. Akhirnya sampai sekarang darahnya nggak kenapa-kenapa sama sekali. Darahnya nggak kenapa-kenapa, maaf, maksud saya darahnya itu udah nggak keluar sampai sekarang. Dan aku rutin setiap bulan aku cek, jadi kondisi janin aku, kondisinya itu semuanya normal, alhamdulillah. Di situ aku senang banget. Di sini aku memotivasi buat teman-teman yang sama kayak aku, sama kondisi kehamilannya. Kalian tuh jangan pernah berpikir jangan ngedown gitu. Jadi aku di sini buat semangatin kalian, karena kita itu nggak boleh ya berdoa meskipun nyawanya sudah ditenggorokkan, kita berdoa ya Allah cabut saja nyawanya, enggak, kita harus tetap yakin akan ada keajaiban di situ. Dan ini sama apa yang aku rasakan di usia kandungan sekarang, baru aku mau bercerita. Dan perjuangan aku selama kehamilan bukan cuman di situ aja, karena banyak sekali perjuangan aku tentang kehamilan aku. Nanti aku akan cerita di channel yang lain ya, channel dimana mental aku down, gimana kondisi aku akan cerita. Jadi buat kalian yang sama-sama seperti aku, tetap berjuang, tetap belajar, tetap semangat. Oh iya, sama aku itu dari awal hamil sampai sekarang aku minum ini. Aku nggak minum apa-apa selain ini. Ya, gimana sih? Yang Blackmores ini. Ya. Terus aku juga udah konsul ke dokter aku. Terus kata dokternya teruskan aja, nggak usah minum yang lain, minum itu aja, karena aku juga kebetulan nggak bisa minum susu. Jadi panjang, nanti aku akan cerita lagi perjuangan aku lagi tentang kehamilan, selama kehamilan. Dan kalau kalian suka tolong di like, di subscribe ya, jangan lupa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.